Hai, jumpa lagi dengan kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi video edukasi dengan tema konsep asuhan keperawatan pada pasien apendisitis. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kami. Nama saya Aglin Mataputun dan saya Ona Tinuwo. Kami adalah mahasiswa lanjutan semester 4 program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Video edukasi ini kami buat untuk pemenuhan tugas keperawatan medikal beda 2 dengan dosen pengampu Nurse Gracia Fernandez, sarjana keperawatan, magister keperawatan. Selamat menyaksikan. Konsep teori apendisitis. Apa itu apendisitis? Apendisitis adalah peradangan pada appendix vermiformis dan merupakan penyebab nyeri abdomen akut yang paling sering. Penyakit ini menyerang semua umur, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi lebih sering menyerang laki-laki berusia 10-30 tahun. Penyebab terjadinya apendisitis karena 1. Hiperplasi jaringan limfoid, 2. fekalit atau disebut dengan timbunan tinja yang keras, 3. tumor appendix. Tumor ini merupakan tumor langka yang terbentuk di bagian bawah saluran pencernaan. 4. Infeksi parasit. Infeksi parasit ini seperti cacing belang, amuba, cacing benang. Kemudian makanan rendah serat. Seseorang yang mengkonsumsi sedikit makanan berserat akan mengalami feses yang kering, keras dan kecil yang memerlukan kontraksi otot yang lebih besar untuk mengeluarkannya sehingga menyebabkan konstipasi. Kemudian keenam, konstipasi atau pengerasan tinja yang masuk ke saluran appendix pada akhirnya akan menjadi tempat bakteri bersarang dan berkembang biak sebagai infeksi. Klasifikasi apendisitis itu terbagi dua. Yang pertama, apendisitis akut. Biasanya disertai mual dan kadang muntah. Kemudian yang kedua, apendisitis kronik, itu biasanya mengalami nyeri perut kanan bawah lebih dari 2 minggu. Biasanya tanda dan gejala yang dialami oleh pasien apendisitis itu 1. Nyeri kuadran kanan bawah dan biasanya demam ringan. 2. Mual muntah. 3. Anoreksia malaise. 4. Nyeri lepas lokal pada titik membrane. 5. Spasme otot. 6. Konstipasi. Komplikasi apendisitis itu 1. Abses. Abses ini merupakan peradangan appendix yang berisi pus. 2. Perforasi. Perforasi adalah pecahnya appendix yang berisi pus sehingga bakteri menyebar ke rongga perut. 3. Peritonitis. Merupakan peradangan pada peritoneum. Jika ketiga masalah ini tidak teratasi, maka pasien akan diindikasikan untuk operasi. Pemeriksaan diagnostik pada pasien apendisitis itu terdiri dari ultrasonografi, kemudian foto bolos abdomen, kemudian pemeriksaan lab. Terdiri dari pemeriksaan darah, dapat ditemukan leukosit, kemudian pemeriksaan urin, dapat ditemukan sejumlah kecil leukosit dan eritrosit. Penata laksanaan medis pada apendisitis itu ada 3. Yang pertama sebelum operasi, yang kedua operasi, yang ketiga pasca operasi. Sebelum operasi dilakukan observasi dalam 8-12 jam setelah timbulnya keluhan, tanda dan gejala apendisitis. Dalam keadaan ini observasi ketat perlu dilaksanakan. Kemudian diberikan antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi, abses intraabdominal, luka operasi pada klien appendektomi. Konsep
Dasar asuhan keperawatan. Konsep asuhan keperawatan merupakan proses atau rangkaian kegiatan praktik keperawatan langsung pada klien di bagian tatanan pelayanan kesehatan yang pelaksanaannya berdasarkan kaidah profesi keperawatan dan merupakan inti dari keperawatan. Dalam melakukan proses asuhan keperawatan ada 5 langkah, yaitu pengkajian keperawatan, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, serta evaluasi. Pada pengkajian keperawatan, kita akan melakukan pengkajian data demografi, riwayat kesehatan. Pada data demografi, kita akan melakukan pengkajian terkait identitas klien, yaitu nama, umur, jenis kelamin, status perkawinan, agama, suku bangsa, pendidikan, pekerjaan, alamat, serta nomor register. Selanjutnya untuk pengkajian dalam riwayat kesehatan, kita akan mengkaji keluhan utama riwayat kesehatan sekarang, di mana keluhan yang dirasakan pasien saat masuk rumah sakit. Mengkaji riwayat kesehatan dahulu, apakah klien pernah mengalami sakit sebelumnya, riwayat kesehatan keluarga, akan mengkaji apakah ada anggota keluarga yang mengalami jenis penyakit yang sama diderita oleh pasien. Dalam proses pengkajian akan dilakukan pemeriksaan fisik, yaitu keadaan umum pasien terkait kesadaran pasien, sistem kardiovaskuler, sistem respirasi, apakah frekuensi nafas normal, sistem hematologi, apakah terjadi peningkatan leukosit yang merupakan tanda adanya infeksi dan perdarahan, sistem urogenital, sistem muskuloskeletal, apakah ada kesulitan dalam pergerakan, sistem integumen, dan pemeriksaan abdomen. Selanjutnya melakukan pengkajian pada pola fungsi kesehatan menurut Gordon, mengkaji pola persepsi dan tata laksana hidup sehat, apakah ada kebiasaan merokok, penggunaan obat-obatan, alkohol, mengkaji pola nutrisi dan metabolisme terkait pemenuhan nutrisi klien, mengkaji pola eliminasi klien, yaitu eliminasi urin, BAK, dan BAB. Pola aktivitas, mengkaji pola sensorik dan kognitif, mengkaji pola tidur dan istirahat, apakah terjadi gangguan atau tidak, mengkaji pola persepsi dan konsepsi diri, mengkaji pola hubungan, dan selanjutnya pemeriksaan diagnostik, yaitu dilakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG, dilakukan foto polos abdomen, dilakukan pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan laboratorium yaitu pemeriksaan darah dan urin untuk menunjang menegakkan diagnosa keperawatan. Langkah kedua dalam proses keperawatan yaitu diagnosa keperawatan. Diagnosis keperawatan merupakan penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya, baik yang berlangsung aktual maupun potensial. Berdasarkan pengkajian pada kasus apendisitis, diagnosa keperawatan yang sering muncul yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologi atau inflamasi apendisitis. Diagnosa kedua, hipertermi berhubungan dengan proses penyakit
Diagnosa ketiga, resiko hipovolemi berhubungan dengan kehilangan cairan secara aktif, berhubungan dengan muntah. Selanjutnya, ansietas berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi, dan resiko infeksi ditandai dengan efek prosedur invasif. Langkah ketiga dalam proses keperawatan yaitu intervensi keperawatan. Perencanaan keperawatan atau intervensi keperawatan adalah perumusan tujuan, tindakan, dan penilaian rangkaian asuhan keperawatan pada klien berdasarkan analisa pengkajian agar masalah kesehatan dan keperawatan klien dapat diatasi. Adapun rencana intervensi keperawatan yang akan dilakukan berdasarkan diagnosa keperawatan yang muncul pada kasus apendisitis, yaitu diagnosa nyeri akut. Intervensi yang akan dilakukan yaitu manajemen nyeri. Untuk diagnosa hipertermi, intervensi keperawatan yang akan dilakukan yaitu manajemen hipertermi. Untuk diagnosa risiko hipovolemi, intervensi keperawatan yang akan dilakukan yaitu manajemen hipovolemi. Untuk diagnosa keperawatan ansietas, intervensi keperawatan yang akan dilakukan yaitu reduksi ansietas. Dan untuk diagnosa keperawatan risiko infeksi, maka intervensi keperawatan yang akan dilakukan yaitu pencegahan infeksi. Langkah keempat dalam proses keperawatan yaitu implementasi keperawatan. Implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang baik yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Langkah yang terakhir dalam proses keperawatan yang dilakukan oleh perawat yaitu evaluasi. Evaluasi atau tahap penilaian merupakan tindakan perbandingan yang sistematis dan terencana tentang kesehatan klien dengan tujuan yang telah ditetapkan, dilakukan dengan cara bersambungan dengan melibatkan klien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Tujuan dilakukan evaluasi adalah untuk melihat kemampuan klien mencapai tujuan yang disesuaikan dengan kriteria hasil pada tahap perencanaan. Demikian video edukasi dari kami. Semoga video edukasi terkait penyakit apendisitis ini boleh bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen,